Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Oktavia dengan NIM 180141491. Di sini saya dari kelompok 1. Nah, di dalam video pembelajaran kali ini di sini saya akan mengkaji penerapan prinsip evaluasi oleh guru-guru. Apakah selama pembelajaran ini guru-guru sudah menerapkan prinsip-prinsip evaluasi tersebut atau belum? Nah, kajian ini dalam bentuk data non-tes. Di sini kami menggunakan data angket. Nah, di dalam data angket ini kami membuat 16 pertanyaan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ini. Pertanyaan pertama, melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran secara berkesinambungan atau berkelanjutan, termasuk ke dalam prinsip kontinuitas. Nah, di sini guru-guru menjawab 71,4% selalu, 21,4% sering, dan 7,0% kadang-kadang. Lalu pertanyaan selanjutnya, melakukan evaluasi pada aspek pemahaman dan pengetahuan peserta didik, termasuk ke dalam prinsip komprehensif. Di sini guru-guru menjawab 64,3% selalu, 28,6% sering, dan 7,1% kadang-kadang. Saat melakukan evaluasi tidak memandang perbedaan agama, suku, ras, dan budaya peserta didik. Guru-guru menjawab 100% selalu. Menyampaikan secara terbuka mengenai kriteria-kriteria penilaian prosedur penilaian, serta dasar penilaian kepada peserta didik, termasuk ke dalam prinsip terbuka. Guru-guru menjawab 50% selalu, 14,3% sering, 35,7% kadang-kadang. Mengharapkan evaluasi dapat memberikan gambaran terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik, termasuk ke dalam prinsip bermakna. Di sini guru-guru menjawab 64,3% selalu, 28,6% sering, dan 8,0% kadang-kadang, dan 8,0% kadang-kadang. Memberikan penghargaan kepada peserta didik atas tercapainya dalam melakukan pembelajaran, termasuk ke dalam prinsip mendidik. 50% guru-guru menjawab selalu, 28,6% guru-guru menjawab sering, dan 21,4% guru-guru menjawab kadang-kadang. Terus mengembangkan kegiatan belajar sehingga terciptanya perkembangan daya pikir dan pengetahuan anak, termasuk ke dalam prinsip mendidik. 57,1% guru-guru menjawab selalu, 35,7% guru-guru menjawab sering, dan 8,5% guru-guru menjawab kadang-kadang. Menggunakan teknologi yang memudahkan pembelajaran peserta didik, termasuk ke dalam prinsip praktis. 50% guru-guru menjawab sering, 21,4% guru-guru menjawab kadang-kadang, dan 28,6% guru-guru menjawab selalu. Penilaian menggunakan berbagai alat atau instrumen, misalnya melakukan penilaian melalui tes dan menilai peserta didik dari hasil observasi mereka, termasuk ke dalam prinsip yang berorientasi pada kompetensi. 35,7% guru-guru menjawab selalu, 35,7% guru-guru menjawab sering, 28,6% guru-guru menjawab kadang-kadang. Melakukan pembelajaran yang sering berhubungan antara evaluasi sebelumnya dengan hasil selanjutnya, termasuk ke dalam prinsip kontinuitas. Di sini 35,7% guru-guru menjawab selalu, 50% guru-guru menjawab sering, 14,3% guru-guru menjawab kadang-kadang. Memberikan gambaran terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik sehingga peserta didik mampu mengetahui kemampuannya, termasuk ke dalam prinsip bermakna. 28,6% guru-guru menjawab selalu, 57,1% guru-guru menjawab sering, 14,3% guru-guru menjawab kadang-kadang. Menyampaikan secara terbuka mengenai kriteria-kriteria penilaian sehingga tidak ada yang perlu ditutupi, termasuk ke dalam prinsip terbuka. 35,7% guru-guru menjawab selalu, 50% guru-guru menjawab sering,
38,5% guru-guru menjawab kadang-kadang dan 0% tidak pernah. Memberikan sesuatu yang baik dan berpengaruh pada pengembangan diri serta pencapaian hasil kegiatan belajar mengajar, termasuk ke dalam prinsip mendidik. Di sini guru-guru menjawab 42,9% selalu dan 57,1% sering. Melakukan evaluasi pada aspek tingkah laku peserta didik, termasuk ke dalam prinsip komprehensif. Di sini guru-guru menjawab 42,9% selalu, 42,9% sering, dan 14,3% kadang-kadang. Melakukan evaluasi pada aspek keterampilan motorik peserta didik seperti kemampuan menirukan gerak, termasuk ke dalam prinsip komprehensif. 42,9% guru-guru menjawab selalu, 42,9% guru-guru menjawab sering, dan 14,3% guru-guru menjawab kadang-kadang. Evaluasi dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik atau sesuai dengan fakta, termasuk ke dalam prinsip adil dan objektif. Guru-guru menjawab 35,7% sering, 57,1% selalu, dan 8,0 kadang-kadang. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan dari grafik keseluruhan. Di dalam grafik keseluruhan ini ternyata guru-guru sudah banyak menerapkan prinsip evaluasi pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, mengapa peran evaluasi ini sangat penting? Karena evaluasi pembelajaran ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh seorang tenaga pendidik. Karena bila seorang tenaga pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangannya sama sekali dalam merancang sistem pembelajaran di dalam kelas. Sehingga peserta didik bisa saja merasa bosan dalam pembelajaran tersebut. Nah, tenaga pendidik juga harus menciptakan inovasi baru untuk memperbarui kegiatan pembelajaran agar peserta didik tadi tidak merasa bosan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan di dalam video kali ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.